Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan surat rehabilitasi bagi mantan Dirut PT ASDP Ira Puspadewi yang telah divonis 4,5 tahun hukuman atas dugaan kasus korupsi dalam akuisisi PT Jembatan Nusantara. Yang menjadi pertanyaan, apa kemudian pertimbangan atau alasan dibalik dikeluarkannya surat rehabilitasi dari Presiden? Apa pula dampak yang akan dilahirkan dari surat rehabilitasi tersebut? Kami akan membahasnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Ken Ana. Dan saya Tiara Haraha. Pemirsa, selain itu sejumlah informasi penting dan juga menarik lainnya juga akan kami hadirkan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kebakaran besar terjadi di Desa Leuwinutuk, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dini hari tadi. Kebakaran yang terjadi saat warga tengah tidur dan beristirahat menimbulkan kepanikan. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar itu. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Warga Desa Leuwinutuk, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berhamburan keluar rumah. Mereka dikejutkan dengan kebakaran sebuah toko bangunan yang berada di tengah permukiman warga. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan sulit untuk dijinakan karena toko dalam kondisi terkunci. 4 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api selama 3 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pemirsa. Saat ini penyebab kebakaran masih ditangani oleh kepolisian setempat. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 3 orang tewas dalam peristiwa ini. Kecelakaan beruntun ini terjadi di jalan perbatasan Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur, tepatnya di atas jembatan Raja Mandala. 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan yakni sebuah angkot, truk tronton, dan truk ankle box. Akibat kecelakaan ini, 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian dan melukai 3 orang lainnya. Seluruh korban sudah dievakuasi ke RSUD Cianjur. Benturan keras mengakibatkan ketiga kendaraan ringsek pada bagian depan. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan yang telah menewaskan 3 orang tersebut. Banjir yang sebelumnya merendam 5 kecamatan kini meluas hingga Loksukon, pusat pemerintahan Aceh Utara. Banjir di Aceh Utara kian meluas setelah merendam 5 kecamatan kini menggenangi mencapai Loksukon. Hujan deras belum menunjukkan tanda-tanda mereda, pemirsa, membuat area yang sebelumnya kering ikut merendam. Di Kecamatan Tanah Jambo Aye, petani berusaha mengumpulkan padi yang baru dipanen. Sekitar 50 hektar sawah tak lagi terlihat dari permukiman karena terendam banjir. Para petani berharap pemerintah turun tangan karena tanaman padi komoditas unggulan di wilayah ini banyak yang tak dapat diselamatkan. Hingga kini hujan deras masih mengguyur dan banjir masih merendam total 6 kecamatan di Aceh Utara. Musibah bencana tanah longsor dan banjir bandang menghantam sejumlah kabupaten di Sumatera Utara pada Senin hingga Selasa kemarin. Sejumlah ruas jalan penghubung antar Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga terputus akibat material longsor. Tim gabungan dari BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Brimopolda Sumut masih mencari jalur alternatif menuju lokasi yang terisolir. Sedikitnya ada 8 kabupaten kota di Sumatera Utara yang mengalami bencana banjir bandang dan tanah longsor. Sampai saat ini, jumlah korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah berjumlah 4 orang. Sementara untuk korban luka dan kerusakan masih dalam pendataan BPBD. Kabupaten Tapanuli Selatan
Jumlah korban jiwa ini ditemukan sebanyak 9 orang meninggal dunia dan 3 dinyatakan hilang. Kota Padang Sidempuan dengan jumlah korban jiwa 1 orang meninggal dunia dan juga ribuan warga terpaksa mengungsi. Jadi masih terisolir. Kemudian komunikasi kepada teman-teman yang ada di Sibolga maupun Karte. Banjir bandang menerjang 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Beginilah rekaman video amatir yang berhasil direkam warga saat banjir bandang menerjang Desa Garoga, Desa Huta Godang, dan Desa Aiknadol. Warga tampak histeris melihat luapan sungai Air Garoga yang menyapu permukiman warga dan juga membawa gelondongan material kayu. Tak hanya harta benda warga yang raib, akibat tersapu banjir bandang, laporan sementara 13 orang meninggal dunia dalam peristiwa ini. Petugas mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Korban tewas dalam peristiwa banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara bertambah menjadi 13 orang dan ratusan korban lainnya mengalami luka-luka. Hal ini berdasarkan catatan pihak Puskesmas yang telah menerima sedikitnya 13 orang korban tewas dan 113 orang luka-luka akibat musibah banjir bandang. 7 orang korban yang meninggal dunia berhasil diidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga, sementara 2 orang korban belum teridentifikasi. Hingga saat ini, tenaga medis masih terus berjibaku untuk melakukan perawatan intensif. Menurut Kepala Puskesmas Batang, Toru Elida Batubara, menyebut ada sejumlah kendala yang harus dihadapi tenaga kesehatan, diantaranya stok obat yang menipis lantaran kendaraan pengantar obat terjebak longsor, listrik padam, dan jaringan internet yang lemah. Tenaga kesehatan terus bersiaga mengingat korban luka maupun meninggal dunia berpotensi terus berdatangan. Hal ini dikarenakan petugas dan relawan di lokasi bencana masih terus melakukan pencarian dan juga evakuasi korban. Cuaca buruk yang melanda wilayah Sumatera bagian utara mengakibatkan longsor di Sibolga. Ya, video amatir yang diunggah warga Sibolga memperlihatkan detik-detik longsor besar menerjang wilayah tersebut. Setidaknya 10 orang disebutkan tewas akibat bencana yang ditimbulkan pembentukan bibit siklon tropis di Selat Malaka ini. 6 kabupaten dan kota di wilayah Sumatera Utara diterjang bencana longsor dan banjir. Selain di wilayah Sumatera Utara, bencana serupa juga terjadi di sebagian wilayah Sumatera Barat. Bencana ini memutuskan sambungan komunikasi dan listrik. Kita ke informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi belum menerima surat keputusan rehabilitasi dari Kementerian Hukum atas kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi dan 2 terdakwa lainnya. Para terdakwa belum bisa bernafas lega karena KPK masih menunggu surat keputusan rehabilitasi dari Kementerian Hukum untuk ketiga terdakwa kasus dugaan korupsi kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara dan PT ASDP. Surat keputusan Presiden tersebut diperlukan untuk memproses pembebasan mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi dan 2 terdakwa lainnya. Sebelumnya Presiden memberikan rehabilitasi disampaikan melalui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko di Istana Kepresidenan pada hari Selasa malam.
telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama. Ya, pemirsa, TNI Angkatan Laut mengamankan 2 kapal pengangkut nikel di perairan Mandiodo, Konawe Utara. Operasi ini dilakukan tim gabungan operasi TNI Angkatan Laut yang melaksanakan tugas pengejaran, pencarian, dan penyelidikan dengan menggunakan KRI Bung Hatta 370. Sebelumnya TNI AL memeriksa 2 kapal yaitu TB Prima Mulia 06 atau TK Prima Sejati 308 dengan 10 ABK WNI dan TB Nusantara 3303 atau TK Graham 3303 yang juga diawaki 10 orang WNI. Kedua kapal ini membawa muatan nikel ore dari PT DMS menuju PT IMIP Morowali. Dari hasil pemeriksaan, kedua kapal ini diduga melakukan sejumlah pelanggaran, antara lain pengapalan di jeti PT DMS yang saat ini sedang disegel oleh KKP karena penyalahgunaan ruang laut, tidak memiliki surat persetujuan olah gerak atau SPOG, dan kedua kapal tidak dilengkapi dokumen kapal dan dokumen muatan. Sebagai tindak lanjut, pemirsa, TNI Angkatan Laut mengawal kedua kapal ini menuju ke Lanal Kendari untuk proses pemeriksaan lanjutan dan penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi rakyat saat rapat evaluasi percepatan pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung evaluasi percepatan pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Markas Besar TNI Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo menekankan pentingnya mewujudkan koperasi Desa Merah Putih yang bermanfaat bagi warga. Rapat ini turut dihadiri Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Kehadiran Presiden dalam evaluasi ini menunjukkan jika agenda koperasi bukan sekedar agenda pendukung, melainkan strategi nasional untuk membangun kemandirian ekonomi dari desa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tak surut langkah menjalankan kebijakan larangan impor ilegal pakaian bekas. Purbaya tak mau berkompromi, termasuk dengan anggota dewan yang pasang badan untuk para pedagang pakaian bekas atau thrifting dan meminta thrifting dilegalkan. Selengkapnya kami hadirkan dalam Ulas Utas. Purbaya ogah nego, thrifting tetap ilegal. Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang melarang impor ilegal pakaian bekas atau thrifting masih menggulirkan pro kontra yang cukup deras. Para pedagang thrifting terus menjerit hingga mengadu kepada wakil rakyat di Gedung Senayan, Jakarta. Mereka mempertanyakan mengapa thrifting seolah dijadikan kambing hitam sebagai pembunuh usaha mikro kecil dan menengah UMKM di tanah air. Realitas sebenarnya, pembunuh UMKM itu sebenarnya adalah produk-produk Cina yang masuk ke Indonesia itu tanpa batas. Jadi jangan sekarang thrifting ini yang jadi sekarang dikambing hitamkan itu. Gayung bersambut, Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Adian Napitupulu pasang badan menyuarakan jeritan para pedagang. Adian mengajak Purbaya berdiskusi soal thrifting yang ia sebut digandrungi oleh mayoritas kalangan anak muda. Kacamata saya thrifting, jaket saya thrifting, kemeja saya thrifting, celana saya thrifting, dan sepatu yang saya pakai juga thrifting. Tadi Pak Ketua juga bisik-bisik, ya
Ini thrifting dari dulu sudah ada ya? Sudah. Saya juga sering belanja. Saya WhatsApp Pak Purbaya. Saya ajak dia untuk kita berdiskusi tentang thrifting. Kenapa? Hasil riset global, sebuah lembaga dunia itu mengatakan 67% generasi milenial dan Gen Z menyukai thrifting. 67%. Lalu survei itu menjelaskan kenapa milenial dan Gen Z menyukai thrifting. Karena harga murah? Bukan. Karena modelnya bagus? Bisa. Lalu apa yang paling dominan penyebabnya? Terkait dengan lingkungan hidup. Lebih jauh lagi, Adian membeberkan alasan thrifting menjadi pilihan kelompok generasi penerus itu. Hingga ia melontarkan usulan agar thrifting menjadi legal di pasar tanah air. Ada pergeseran pandangan di generasi baru yang mungkin tidak ada di generasi sebelumnya, Pak Tua. Kalau mereka beli baju thrifting, celana thrifting, itu bagian dari upaya mereka untuk menyelamatkan air bersih. Ini datanya. Satu kaos katun butuh 2.700 liter atau setara dengan 2,5 tahun satu orang minum air. Satu kemeja butuh 2.700 liter air juga. Bagaimana kemudian agar pungutan liar itu tidak terus-menerus, negara ambil alih dalam bentuk pajak. Lalu bagaimana kalau misalnya kebanyakan? Enggak, thrifting ini segmented pasarnya. Data-data ini menurut saya perlu kita bicarakan. Oke, ini datanya nih. Kita berharap masuknya ini, barang thrifting ini sekarang bisa dilegalkan. Kita mau bayar pajak. Yang utama itu, kita mau bayar pajak. Karena selama ini Pak, masuknya barang ini secara ilegal ke Indonesia itu hampir ratusan miliar setiap bulan. Biayanya hampir ratusan miliar setiap bulan masuk secara ilegal. Akan ada dampak sosial ekonomi dengan ada larangan ketat terhadap thrifting ini. Di mana bukan sekedar masalah barang, tapi juga ekosistem pekerjaan informal juga akan terpengaruh. Importir, pedagang grosiran, lapak eceran, tukang sortir, penjahit terpara sehingga kurir online. Dan ini tentu hitung-hitungan ya cukup besar di Indonesia gitu ya. Artinya kalau pelarangan ketat ini akan menimbulkan shock pendapatan ke kelompok pendidikan rendah yang terutama mereka yang akses bekerja di sektor thrifting ini gitu. Lantas, apa sikap Menteri Purbaya atas jeritan para pedagang yang didukung oleh politikus PDI Perjuangan yang ada di parlemen itu? Purbaya, beberapa pedagang thrifting meminta thrifting untuk dilegalkan dan mereka berjanji untuk membayar pajak. Tanggapan Bapak, tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuknya ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan, sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak apa nggak bayar pajak, itu barang ilegal. Anggota Dewan selalu boleh dan punya hak untuk menyampaikan pendapatnya. Tapi dalam konteks ini nggak selalu harus pendapatnya itu diterima karena ada konteks-konteks kebenaran yang itu lemah. Kita berasumsi ya, apabila thrift ditutup dan kemudian industri tekstil dan negeri mulai kecil menengah besar itu bangkit, itu juga lapangan kerja bagi Gen Z. Kebijakan Pak Purbaya itu bukan kebijakan stand alone. Begitu itu ditutup, maka Menteri Perindustrian kerja. Langkah bersih-bersih pasar dalam negeri dari pakaian bekas yang diimpor secara ilegal terus digencarkan dengan melibatkan aparat kepolisian. Bahwa pakaian bekas yang beredar ini tentunya kita tidak tahu bagaimana kebersihannya, kemudian bagaimana proses penjualannya, pengirimannya, masuknya ke Indonesia, dan tentu juga ini bisa menyebabkan penyakit seperti infeksi bakteri, jamur, virus dan lainnya. Bapak Presiden juga sudah menginstruksikan kepada Polri bahwa Polri diperintahkan untuk menindak segala bentuk penyelundupan, khususnya pakaian bekas, sudah melakukan penindakan khususnya thrifting yang masuk ke Indonesia yang terjadi di 2 tempat atau yang kami tangkap di 2 tempat. Persangkaan pasal yang kami terapkan terhadap yang kita duga pelaku adalah pasal 46 Undang-Undang Perdagangan, pasal 110 dan 111
dan undang-undang perdagangan. Dan tidak menutup kemungkinan kami juga akan menjerat dengan pasal TPPU. Jadi kalau dalam konteks industri, ya menjaga larangan impor pakaian bekas itu memang masuk akal. Bagian dari penyelamatan TPT saya kira. Tapi dari perspektif kebijakan publik yang jauh lebih komprehensif, maka larangan ini harus diiringi oleh apa? Pengetatan pengawasan di perbatasan, pengetatan impor tekstil baru, insentif upgrading industri, diberikan dong insentif bagi industri upgrading terutama di sektor TPT. Berpuluh tahun pakaian bekas impor ilegal telah membanjiri pasar kita. Setiap tahun, angka impornya terus melonjak. Terdahsyat di tahun 2024. Lonjakannya mencapai 300% dari tahun sebelumnya. Dari belasan ton menjadi 3.000 ton lebih dengan nilai $1,54 Amerika Serikat. Angka ini menjadi bukti besarnya potensi kerugian negara, sekaligus betapa besar juga jumlah masyarakat yang terlibat dalam roda bisnis thrifting. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi dan 2 mantan direksi ASDP. Rehabilitasi dari Presiden Prabowo diumumkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya di Istana Negara. Menurut Sufmi Dasko Ahmad, rehabilitasi diawali dari aspirasi masyarakat kepada DPR. DPR melalui Komisi Hukum melakukan kajian hukum terhadap perkara yang menjerat Ira Puspadewi. Hasil kajian hukum tersebut kemudian diserahkan kepada pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat. Kami kemudian meminta kepada Komisi Hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara yang mulai dilakukan penyelidikan sejak bulan Juli 2024. Hasil kajian hukum itu kemudian kami sampaikan kepada pihak pemerintah terhadap perkara nomor 68 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Pemberian rehabilitasi seperti halnya amnesti dan abolisi merupakan kewenangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung atau Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk diketahui, mantan Direktur Utama PT SDP, Ira Puspadewi, divonis dengan hukuman 4 tahun, 6 bulan penjara, dan denda sebesar Rp500 juta, subsidi kurungan 3 bulan. Selain itu, Majelis Hakim memvonis yaitu Direktur Komersial PT ASDP Ferry Muhammad Yusuf Hadi dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Adi Caksono, masing-masing dihukum 4 tahun penjara. Majelis Hakim menyatakan 3 terdakwa yakni Ira Puspadewi, Yusuf Hadi, dan Hari Muhammad Adi Caksono telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam kasus korupsi proses kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara tahun 2019-2022. Lantas, apa alasan dan pertimbangan Presiden memberikan rehabilitasi ke mantan direksi ASDP? Lalu, apa dampak secara hukum dan pemberian rehabilitasi tersebut?
Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan surat rehabilitasi untuk mantan Dirut PT ASDP Ira Puspadewi dan juga 2 direktur lainnya yang kemudian divonis 4,5 tahun penjara karena dugaan kasus korupsi kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara. Yang menjadi pertanyaan, apa kemudian pertimbangan ataupun alasan dari Presiden Prabowo Subianto menaikkan surat rehabilitasi tersebut? Bagaimana pula dampak hukumnya ke depan? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan 3 orang narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR. Selamat malam, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat ya Bang ya. Sehat, Terima kasih malam hari ini sudah hadir dan bergabung bersama kita ada mantan penyidik KPK Mas Yudi Purnomo Harahap. Mas Yudi, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Ken. Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih sudah hadir dan juga bergabung bersama kita ada ahli hukum pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia, Prof. Suparji Ahmad. Prof. Suparji, apa kabar Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Habibur Rahman, rehabilitasi ini menunjukkan atau sebagai bukti ada kriminalisasikah dalam kasus ini? Kajiannya apa oleh Komisi Hukum? Ya, saya pertama sampaikan dulu ya bahwa yang dimaksud rehabilitasi diumumkan Pak Dasko kemarin adalah apa yang diatur di konstitusi kita di pasal 14 ya. Yaitu Presiden berhak memberikan amnesti, abolisi, gerasi dan rehabilitasi. Yang 3 tuh ada undang-undang turunannya, gerasi, amnesti, abolisi itu ada undang-undangnya. Kalau rehabilitasi memang belum ada, ya kan ya. Intinya adalah pengembalian harkat martabat kedudukan ya, situasi seperti semula. Jadi ini masuk dalam rumpun pengampunan, pasal pengampunan terhadap orang yang melakukan pidana dengan berbagai variasinya. Kalau gerasi kan dia yang mengajukan. Kalau amnesti sudah selesai pidananya, kalau abolisi yang sedang dalam proses macam-macam. Nah, intinya ini adalah semacam pengampunan dari pemegang otoritas kekuasaan tertinggi di negara ini adalah Presiden Pak Prabowo Subianto. Tentu ini diambil berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat. Kami Komisi 3 DPR RI memang kan selalu membuka diri terhadap masukan masyarakat ya. Dan memang ada intensitas yang tinggi sekali terkait kasus Ibu Ira Puspadewi ini ya, sekitar sejak bulan Juli sampai sekarang ya. Dan kami ini Komisi 3 ketika ada masukan kami teruskan ke pihak-pihak terkait. Ya, kalau yang soal hukum ya ke Mahkamah Agung, ke Presiden ya. Nah, terkait Ibu Ira Puspadewi ini intinya adalah bahwa memang ini semacam keputusan bisnis. Yang dilakukan oleh ketiga orang ini adalah keputusan bisnis ya, yang secara keseluruhan mungkin saja untung, tapi kalau dilihat basket per basket mungkin saja ada yang rugi dalam kurun masa jabatannya. Nah, sehingga banyak pihak yang mengatakan kalau keputusan bisnis maka tidak semestinya ya, di salah satu bagian yang rugi ini beliau dimintai pertanggungjawaban hukum. Oke, tapi kemudian kasusnya adalah dugaan korupsi, itu yang menjadi permasalahan Bang Habib. Apapun ya, tapi yang masuk ke kami, saya jelaskan ya, saya nggak berargumentasi, saya hanya menceritakan yang masuk ke kami adalah kebanyakan orang-orang sering mengatakan ini keputusan bisnis ya, keputusan bisnis yang dilakukan oleh orang yang diberikan otoritas untuk menjalankan perusahaan tersebut. Ya memang secara parsial ada yang rugi, tetapi tidak ada mens rea ya. Tidak ada keuntungan kepada orang tersebut. Nah ini hal-hal inilah kami sampaikan. Apakah ini menjadi pertimbangan Pak Prabowo 2-3 hari kemarin? Allahu a'lam bishawab kan ya. Hanya ini. Apakah ada yang lain lagi kan ya? Nah, kita nggak tahu. Oke, nah karena yang lain lagi kita mungkin tanyakan ke Mas Yudi. Apakah di kasus-kasus korupsi Mas pernah ada seperti ini pemberian rehabilitasi? Ini rehabilitasi yang diberikan sebenarnya bisa memberikan gambaran bahwa mismanagement tadi sedang dikriminalisasi atau seperti apa Mas Yudi? Ya, ini pertama kali ya dalam sejarah KPK, baik ketika saya berada di sana maupun ketika sudah di luar. Memang tentu sekali lagi hak ya prerogatif dari Presiden ya. Namun bagi saya ini adalah suatu win-win solution sebenarnya, bahwa KPK sendiri saya melihat tidak ada yang salah ya dalam tindakan mereka. Dan kalau kita bicara dasen dasolen, kan KPK itu sudah melalui proses sistem peradilan pidananya dari proses penyelidikan. Dari proses penyelidikan ditemukan bahwa diduga ada peristiwa pidana. Dari peristiwa pidana ini, dan kita tahu bahwa KPK
harus sudah ada tersangkanya ya, karena pasal 44 menjelaskan seperti itu gitu ya. Naik ke penyidikan ada tersangkanya 4 orang malah ya, 1 yang pihak swasta, 3 yang direksi ini. Nah di proses penyidikan tentu penyidik ya mengumpulkan barang bukti ya untuk agar perkara ini lengkap, dan jaksa penuntut umum di KPK pun ya itu kan juga sudah dari awal ya kemudian mendampingi penyidik untuk firm pakai pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Artinya di KPK dari penyidik dan jaksa ya ketika berkas ini lengkap, yakin ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para, dan kemudian ketika dilempar ke persidangan kan ini udah bukan KPK lagi. Ya, terlepas dari adanya perdebatan dan sebagainya, ya akhirnya kan 2 hakim anggota yang memutuskan bahwa ini bersalah di tingkat pertama. Itu sebabnya bagi saya sebenarnya nggak ada isu kalau dari proses penegakan hukum, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan apakah kemudian ini rehabilitasi ini tepat atau tidak. Saya pikir kemarin saya berandai-andai bahwa sebenarnya kalau bicara mengenai putusan hakim, sebenarnya harusnya pertaruhan itu nanti dibanding sebagai yudik yuris ya. Kenapa? Karena berbeda dengan Tom Lembong dan Hasto ya. Ada dissenting opinion yang sangat bagus ya terkait dengan dari ketua itu ya. Jadi kenapa tidak itu saja gitu kan. Tapi apapun itu ya, akhirnya kan yang jelas bahwa Bu Ira dan kawan-kawan bebas. Ya, intinya itu terlepas dari apapun. Tapi gini diambil. Mas Yudi, rehabilitasi ini diberikan kemudian karena ada indikasi kekeliruan dari proses penegakan hukum. Meskipun ya proses penegakan hukum ada banyak alat penegakan hukumnya yang terkait di dalamnya. Tapi kan termasuk juga KPK. Artinya bisa terindikasikan ada unprofesionalisme di dalam proses yang berlangsung di KPK sebagai salah satu proses penegakan hukum juga? Ya secara faktual dan normatif ya ketika itu ada rehabilitasi ya berarti memang sudah ada dugaan bahwa ada proses yang salah. Tadi saya katakan bahwa KPK yakin benar. Tetapi kan ketika KPK yakin benar, putusan rehabilitasi mengatakan ada yang salah terkait dengan unsur ya kan ataupun terhadap orangnya. Ya jadi tapi bagi saya KPK ini ya tentu mereka ya sudah kalau memang ada rehabilitasi ya kami bebaskan karena sekarang mau tindakan apa terhadap penyidik kemudian terhadap penuntut umum ataupun hakimnya ya kan nggak ada tindakan yang bisa dilakukan ke depan sih. Tapi kan harus menjadi bahan evaluasi serius Mas Yudi. Iya betul, tapi kan sampai saat ini kan tidak jelas apa terkait dengan di mana letak kesalahannya ya. Apakah itu di BJR-nya lah, bisnis jagaan terkait dengan kerugian keuangan negaranya kah, ataupun kemudian yang ketiga bahkan ya terkait dengan hal-hal lainnya. Nah, tapi bagi saya ini ada hal menarik bahwa kedepannya berarti kalau pakai pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ini benar-benar harus ada ya, harus ada aliran dana ke orang tersebut. Agak sulit kalau kemudian tidak ada aliran dana ke orang tersebut. Prof, bagaimana kemudian hukum melihat suatu keputusan atau kebijakan diambil oleh pimpinan perusahaan katakanlah? Karena kita tadi bicara soal manajemen kebijakan yang kemudian menjadi objek di sini harusnya, Prof. Ya, pertama bahwa payung hukum kita jelas kan di 97 ayat 5 Undang-Undang PT itu yang kita kenal BJR kan, bahwa direksi dalam konteks mengelola sebuah korporasi jika mengalami sebuah kerugian, dia tidak ada konflik kepentingan, dia sudah hati-hati, dia sudah mengantisipasi terjadi sebuah kerugian, tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Ini kan sebuah aksi korporasi. Maka ini jelas payung hukumnya. Tapi di sisi yang lain bahwa sebuah BUMN, MK sudah memberikan guidance putusan bahwa merupakan keuangan negara tetapi dikelola dengan prinsip business judgment rule. Sebuah korporasi memang harus dituntut kreatif, aktif ya. Kalau kemudian seorang direksi ada dilema kriminalisasi, maka tidak akan berani melakukan aksi apapun. Maka apa yang dilakukan oleh Pak Presiden memberikan sebuah jaminan, memberikan sebuah payung agar direksi-direksi sebuah perusahaan milik negara itu berani mengambil tindakan, mengambil sebuah inovasi tanpa ada ketakutan jeratan kriminalisasi. Pada sisi yang lain juga penting perhatian bagi KPK dalam konteks menuntut bagaimana betul-betul ada kebenaran material dan betul-betul ada sebuah
pembuktian tentang mens rea seorang yang ditetapkan menjadi tersangka atau dituntut menjadi terdakwa. Karena memang meskipun ya dalam konteks pasal 2, pasal 3 itu bersifat alternatif ya, memperkaya diri orang lain atau korporasi, tetapi tentunya harus ada bagaimana korelasi tentang korporasi atau orang lain yang kaya itu terhadap pada dirinya sendiri kan gitu loh. Dan pada sisi yang lain kan ya tidak mungkin sebuah aksi korporasi tidak memperkaya orang lain, tidak memperkaya korporasi, maka harus ada umpan balik kepada yang bersangkutan. Maka menurut saya bahwa saya kira bahwa konsep tiada pidana tanpa kesalahan perlu direduksi menjadi tiada pidana tanpa kejahatan. Kalau tidak niat jahat, mestinya tidak suatu pertanggungjawaban. Hanya karena kesalahan administrasi saja, orangnya akan berdampak satu proses hukum yang sekarang ini juga cukup menderita kan, menjadi tersangka, menjadi terdakwa, sudah ditahan, dan akhirnya kita apresiasi Presiden mengambil alih untuk merehabilitasi kepada yang bersangkutan. Tentunya tidak secara sewenang-wenang dilakukan, aspek substansi, prosedur maupun kewenangan telah dilakukan dengan pertimbangan Mahkamah Agung, dengan mendengar aspirasi masyarakat, tetapi tentunya tidak dipermudah ke depan bagaimana rehabilitasi, amnesti maupun abolisi tetap harus dengan hati-hati yang dilakukan oleh Presiden. Gitu. Oke, Bang Habib, itukah juga yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan? Ini kan usulannya juga dari DPR ya, rehabilitasi kemudian diharapkan usulannya dari masyarakat. Oke, dari masyarakat ditangkap oleh diteruskan oleh Oke. DPR. Ya. Nah, rehabilitasi ini tadi seperti Prof. Suparji bilang memberikan jaminan kepada pimpinan-pimpinan korporasi khususnya di BUMN sehingga jadi nanti berani berinovasi begitu. Jangan sampai kemudian kebijakan-kebijakannya ya pasti kan ada efeknya positif dan negatif, tapi jangan sampai menjadi objek yang mudah dikriminalisasi begitu. Ya sebetulnya ini gini, makanya disebut hak prerogatif. Ya kan namanya hak prerogatif itu hak yang bisa digunakan bahkan tanpa penjelasan. Kita saja kan merekonstruksi nih penjelasannya. Nah tentu ini yang harus evaluasi bukan hanya KPK, ya tapi kita semua dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi. Situasi menguntungkan orang lain itu kan harus kita perdalam. Bagaimana menguntungkan orang lain? Kalau dalam konteks bisnis, membuat orang untung itu kan itu konsekuensi alamiah dari aktivitas bisnis. Orang berbisnis dengan kita, dia ada untung itu pasti, kan? Iya sudah pasti, ya kan? Apakah itu yang disebut dengan pemenuhan unsur menguntungkan orang lain dalam rezim Undang-Undang Tipikor? Nah kalau itu masuk, maka memang menurut saya berat sekali di posisi BUMN, karena namanya bisnis itu kan intinya pada akhirnya sama-sama untung. Betul. Orang nggak mau dong orang berurusan berinteraksi bisnis dengan BUMN, kalau nggak ada untung, gitu kan ya, pasti harus sama-sama untung. Nah itu yang dengan putusan rehabilitasi saya sepakat tadi bahwa ini setidaknya bisa menjadi guidance ya ke depan bagi kita semua termasuk penegak hukum juga kepada teman-teman yang bekerja di BUMN ini. Sepanjang Anda nggak mencuri ya kan ya atau tidak bekerja sama dengan pencuri ya insya Allah ya aman karena dijaga. Selain dengan perangkatnya yang sudah ada, diperjelas lagi dengan putusan rehabilitasi ini ya, yang kebijakan rehabilitasi ini tentu akan menjadi rujukan ke depan ya bagi peristiwa-peristiwa sejenis. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, pemirsa, kami juga memiliki informasi untuk Anda di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini belum bisa membebaskan mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi dan kawan-kawan dari Rumah Tahanan Negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan belum menerima surat salinan keputusan rehabilitasi yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut pernyataannya. Kita ketahui bersama Pak Presiden mengambil kebijakan, ya artinya di dimensi kedua, tadi dimensi hukum, sekarang di dimensi kebijakan. Pak Presiden memberikan keputusan untuk melakukan rehabilitasi kepada para pihak, yaitu Bu Ira dan kawan-kawan. Gitu, ya. Tentu untuk KPK bisa menindaklanjuti keputusan Presiden pada ranah kebijakan tersebut, yaitu pemberian rehabilitasi kepada Ibu Ira dan kawan-kawan. Tentu sampai dengan saat ini kami masih menunggu surat keputusan rehabilitasi tersebut sebagai dasar kami KPK untuk menindaklanjuti proses-prosesnya. Tentu ada proses-proses administrasi yang nanti dilakukan oleh kawan-kawan jaksa penuntut umum gitu. Tentu ketika surat itu kami terima, ada proses-proses yang harus kami lakukan ya, proses-proses administrasinya begitu.
ya, termasuk nanti kami juga akan ke rutan begitu ya untuk melihat juga begitu ya. Itu jadi ada beberapa tahapan tentunya ya, ada proses-proses administrasi yang kita perlu lakukan. Oke, Mas Yudi, kalau dari pernyataan tersebut tadi Mas Yudi juga bilang rehabilitasi di kasus korupsi ini kan sangat jarang ya, langka banget. Tapi oke, surat rehabilitasinya belum diterima. Ketika nanti diterima, prosesnya atau tindak lanjutnya seperti apa sih? Ya pertama tentu KPK harus membebaskan ya ketiga orang tersebut. Ya tentu nanti kan ada berita acara, makanya kenapa butuh terkait dengan penetapan ya. Tetapi kan yang menarik adalah sampai saat ini belum ada. Ini kan berbeda dengan yang waktu Hasto dan Tom Lembong ya. Begitu cepat gitu ya. Ini kan menarik ya. Kemudian yang kedua biasanya kan kalau rehab itu kan tentu ada konsekuensi ganti rugi lah. Saya nggak tahu nih nanti apa ya, bisa jadi Rp1, bisa jadi berapa kan, itu istilah non ininya lah ya, non itunya yuridisnya. Tapi ya bagi saya tentu KPK kan kalau lihat dari itu kan berarti KPK dari sisi konsep, dari sisi teknis kan tidak dilibatkan. Ya karena mereka hanya menunggu. Seperti itu. Tapi bagi saya apapun itu ya KPK kan juga pasti akan mengikuti, apalagi kan KPK sekarang kan juga jadi rumpun eksekutif ya. Tentu harus mematuhi kepala negara, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ini selalu ingin saya katakan bahwa sebenarnya kan kasus-kasus seperti ini ke depannya ya ada beberapa hal yang harus KPK perdalam ketika ingin menaikkan lagi kasusnya. Pertama terkait dengan harus menemukan dengan sengaja itu benar-benar konkret ya, terkait dengan pemufakatan, terkait dengan mens rea, ya kan ya, pemufakatan jahat. Kemudian yang kedua berarti ketika naik dari penyelidikan ke penyidikan itu tentu memang mau tidak mau suka tidak suka ya, daripada terjadi kontroversi maka bukan hanya menguntungkan orang lain atau suatu koperasi, harus ada manfaat langsung. Ya, entah itu dari sisi jabatan di masa yang akan datang, ya kemudian ataupun kemudian bahkan uang dan sebagainya. Jadi variabel-variabel terkait dengan kasus ini tentu banyak, Mbak. Karena saya yakin KPK di penyelidikan itu pasti sedang menangani kasus-kasus lain. Kemudian terkait dengan apakah KPK memahami bisnis jabatan menurut penyidiknya, tentu saya katakan memahami sekali. Gitu ya. Makanya kemudian sebenarnya KPK itu begitu naik dari penyelidikan ke penyidikan itu kan begitu ketat. Tetapi sekali lagi saya memahami bahwa saat ini kondisi KPK memang tidak baik-baik saja. Ada beberapa kasus besar yang menjadi PR KPK dan menjadi viral di masyarakat. Ya, itu kemudian tidak dituntaskan oleh KPK, termasuk pemanggilan beberapa nama besar, penuntasan kasus haji misalnya yang belum ada tersangka. Bisa jadi menambah presiden buruk KPK dong kalau Betul. gini Mas Yudi. Apalagi kemarin sebelum ini kan ada terkait dengan barang bukti yang ditunjukkan. Itu kan kayak saya baca di berita jadi negatif gitu. Ada mungkin ada slip tongue gitu kan, kesalahan lidah gitu ya, yang kemudian masyarakat kaget gitu kan, kok hanya minjam dan sebagainya walaupun sudah diklarifikasi ya. Jadi bagi saya sekarang gini, KPK itu setiap tindak tanduknya dilihat oleh masyarakat. Jadi ini Mbak, kan kalau kita lihat kasus ini, sebenarnya kasus ini kan Bu Ira kan juga bukan politisi, ya kan? Kemudian juga tidak ada orderan, tidak ada kriminalisasi dan sebagainya harusnya gitu ya. Tapi sekali lagi karena publik ya kemudian melihat ada sesuatu yang ya tadi karena kekecewaan yang besar kepada KPK ya akhirnya terjadi seperti ini, seperti itu. Karena kemudian harus diberikan pemahaman juga mungkin publik bagaimana KPK mendefinisikan tindak koruptif ketika kemudian yang coba dijalankan oleh Bu Ira adalah logika bisnis dan kebijakan sebetulnya. Tapi dijawabnya nanti ya Bapak-Bapak, usai jeda kami kembali hadir untuk Anda. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini pemirsa. Prof. Suparji, apakah kemudian membuat suatu keputusan yang salah yang berhubungan dengan keuangan negara serta-merta berkonsekuensi terhadap pemberian undang-undang atau pengenaan undang-undang tipikor dan juga sanksi pidana, Prof? Ya tentunya tidak seperti itu kan, bahwa harus ada pemenuhan unsur-unsur secara kumulatif kan. Jika mengambil sebuah keputusan yang kemudian akhirnya menimbulkan kerugian misalnya, selama tidak ada unsur melawan hukum, kemudian dia tidak mendapatkan sesuatu, maka tentunya tidak langsung dikriminalisasi. Ya, jadi menurut saya bahwa
sekarang ini tidak seperti eranya dulu lagi lah, bagaimana KPK seolah seperti setengah dewa ya, apapun yang dilakukan dibenarkan oleh publik, tetapi sekarang sudah kritis, hakim sudah progresif, maka bagaimana pemenuhan unsur secara kumulatif dalam konteks pasal 2 maupun pasal 3 itu harus dilakukan secara konkret, secara nyata. Tapi pada sisi yang lain menurut saya bahwa dengan adanya momentum rehabilitasi ini, selain pembelajaran bagi KPK untuk hati-hati dalam proses penegakan hukum, pada sisi yang lain menurut saya juga perlu ada penjelasan. Sebetulnya alasannya apa sebetulnya yang paling mendasar tentang rehabilitasi ini? Apakah kan ada peradilan yang sesat? Apakah ada kesalahan orang? Apakah karena adanya kesalahan penerapan undang-undang atau kesalahan dalam konteks pemenuhan unsur? Karena memang publik sebetulnya menunggu. Selama ini kan yang kita dengarkan kan bahwa mendengarkan aspirasi masyarakat. Ada pertimbangan Mahkamah Agung. Betul. Maka menurut saya supaya lebih jelas, lebih clear tentang bagaimana sebetulnya konstruksi dari rehabilitasi ini sehingga pada akhirnya juga ke depan menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Dan tadi Mas Budi juga mengatakan konsekuensi rehabilitasi antara kan bagaimana pemenuhan unsur ganti ruginya tadi itu kan. Tentunya kan pemulihan, ya, pemulihan nama baik, apakah sebatas dia dilepaskan dari pemidanaan atau ada konsekuensi lain dalam konteks rehabilitasi ini juga menjadi tanggung jawab bagi KPK. Apakah dia akan memulihkan nama baik dalam bentuk yang lain kan itu. Jadi menurut saya bahwa aksi-aksi korporasi ke depan ya jangan sampai mudah dikriminalisasi, tapi pada sisi yang lain bahwa rehabilitasi pun juga tidak terlalu diobral supaya kemudian lebih hati-hati yang ke depan jangan mudah-mudah dikit-dikit rehabilitasi, sedikit-sedikit disodorkan pada presiden. Kasihan juga presiden kan, apalagi kemudian ada tanggung jawab yang lebih besar bagaimana melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, jangan masalah hukum larinya sedikit-sedikit pada presiden. Gitu. Nah kalau soal pertimbangan yang jelas, Bang Habib nih mungkin yang bisa menjawab. Bang, publik menantikan pertimbangan yang jelasnya justru apa, ini Bang? masukan dari publik, ya. Justru ini mengakomodir masukan dari publik. Kita apalagi situasi sekarang ini kan semua serba transparan. Ya, jalannya persidangan, mulai pembacaan surat dakwaan, bahkan jauh sebelumnya orang sudah dapat infonya semua. Dan orang lihat mengikuti pemeriksaan, saksi dan lain sebagainya, sehingga atensi publik yang begitu besar itu kan nggak lahir tiba-tiba, Mbak Ken. Ya, dari proses mereka dengan cerdas mencermati, lalu mengambil sikap. Ini orang ini kan juga bukan orang partisan ya. Mbak Ira Puspadewi ini kan bukan orang partisan yang punya basis pendukung tertentu, nggak ada juga, gitu kan ya. Tapi karena justru karena situasi itu maka terlihat genuine. Nah, kalau kita ingin menyamakan produk prerogatif presiden dengan putusan pengadilan, menurut saya kurang pas. Kalau putusan pengadilan ya produk hukum ini memang harus jelas. Rasio desidensinya, segala macam alasannya, pertimbangan-pertimbangan majelis dan lain sebagainya, pemenuhan unsur, alat bukti dan lain sebagainya harus clear, ya kan ya. Tetapi prerogatif presiden banyak aspeknya, Mbak. Ya, termasuk hak prerogatif presiden ini tidak semestinya juga hanya menjudutkan institusi tertentu. Nggak bisa juga. Oh yang salah penyidiknya, oh yang salah penuntutnya, oh ya salah, enggak gitu juga. Dia bicara secara umum, oke lah, ya kita ngomong semua silahkan. Inilah keputusan kepala negara ya presiden, yaitu memberikan rehabilitasi. Jadi mempertimbangkan banyak aspek. Kurang lebih begitu, aspeknya begitu, banyak aspek begitu. Karena kemudian ya, ini kalau kita digiring, kalau kita digiring hak prerogatif presiden digiring, oh yang salah yang ini segala macam, ya jadi nggak beda dengan produk hukum. Ya kan, sama kayak misalnya milih menteri, ya kan ya, alasannya macam-macam kan, variabelnya, kemampuan segala macam ini. Tapi kan calon yang memenuhi kualifikasi kan sama. Kok dia yang dipilih calon A? Itulah definisi sebenarnya dari hak prerogatif gitu kan ya. Karena kemudian begini Bang, mungkin kekhawatirannya jangan sampai publik berikutnya punya standar semu terhadap bagaimana presiden memberikan rehabilitasi, amnesti, abolisi. Enggak juga. Justru itulah makanya yang melakukan evaluasi itu kita bersama. Ya kan ya. Tadi udah keluar kan dengan genuine sebetulnya dari Pak Yudi, dari Prof ya, bahwasanya perumusan unsur-unsur delik itu harus kita kita rekonstruksi lagi, ya kan? Apakah menguntungkan diri sendiri jelas ya, tapi menguntungkan orang lain itu seperti apa? Ya, ini yang harus kita rumuskan lagi, sehingga kalau Pak Yudi malah ekstrim, udahlah cari yang sudah ada menguntungkan dirinya sendiri dulu kan, sehingga itu ngikat.
mengikat yang kayak begitu, nggak akan bisa dibongkar-bongkar lagi, selesai gitu loh. Nah, at the end kan kita ingin pemberantasan korupsi yang efektif, ya kan? Hukum itu kan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan. Nah, yang paling penting itu kan kemanfaatan. Nah, bicara di area kemanfaatan ini, menurut saya itu tadi sama kayak tadi salah satu dasar keputusan rehabilitasi ini susah untuk dijelaskan secara parsial. Oke, Bang, tapi ini temponya cukup cepat. Ini bukan kebijakan yang buru-buru kan dari Presiden, karena sebetulnya masih ada proses hukum. Ya, sudah cukup lama ya, sudah cukup lama. Tapi vonisnya kan baru kemarin. Tapi masukan dari masyarakat sudah lama sekali loh. Artinya kan soalnya masih ada proses hukum yang mungkin masih bisa dilewati ya, Prof ya? Iya, enggak juga, enggak harus sudah inkrah. Sedang berproses pun kalau memang sudah diyakini oleh jelas oleh Pak Prabowo, oleh Pak Presiden, oleh Pak Presiden dia bisa dilakukan. Oke, itu spesialnya prerogatif di situ ya. Oke, nah istimewa kan? Istimewa. Oke, Mas Yudi, tadi bicara Prof Suparji juga bicara soal perbedaan KPK dulu dan sekarang. Kalau Mas Yudi juga melihatnya yang sekarang seperti apa yang bisa menjadi bahan evaluasi nih Mas? Karena tadi kembali lagi, gimana sih KPK ini mendefinisikan tindak koruptif sebenarnya dalam ranah pengambilan keputusan atau kebijakan perusahaan atau korporasi? Kalau dari saya Mbak ya, sebenarnya tidak ada bedanya. Ini kan akhirnya ya suasana kebatinan yang berbeda saja. Ya, saat ini tentu harus menjadi evaluasi KPK. Pertama, ya saya berharap teman-teman penyelidik, penyidik, penuntut nggak kena mental gitu kan. Istilahnya kok kami capek-capek misalnya mengungkap kasus ini, kan tiba-tiba kasih rehabilitasi. Saya pikir terus dibuang jauh-jauh pikiran seperti itu. Yang kedua terkait dengan unsur-unsur hukum ya. Tadi saya katakan bahwa perlu ada evaluasi besar-besaran lagi bahwa saat ini ya tidak lagi suasana kebatinan kita bisa untuk ya menaikkan kasus pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 terkait kerugian keuangan negara ketika tidak ada aliran langsung atau kickback gitu kan, ataupun aliran uang dan sebagainya. Itu benar-benar harus kita camkan baik-baik ya. Kemudian yang ketiga, bahwa ternyata saat ini dukungan masyarakat kepada KPK itu sedang dalam titik nadir. Kita tahu bahwa KPK face to face, KPK sebagai penegak hukum kasus korupsi berhadapan dengan terdakwa gitu ya, ada 3, ternyata posisi publik malah di terdakwa. Dan kalau melihat dari drone emprit misalnya 86% gitu kan malah mendukung para terdakwa ini. Ini kan tentu sangat menarik gitu Mbak ya, bahwa ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan tadi dikatakan bagaimana perbandingan di masa sebelum saya kan bagaimana dukungan KPK paling kuat itu adalah dari masyarakat. Ketika sekarang mengalami rebound kemudian kembali, ini yang harus dievaluasi oleh KPK, termasuk pimpinan KPK. Sampai saat ini tidak ada yang saya lihat muncul dalam kompers ya kan terkait dengan ini. Akhirnya yang maju itu jubirnya Mas Budi, Bang Asep, ya, deputinya gitu kan. Padahal ini lagi hal yang menarik tadi. Saya katakan bahwa tanpa dukungan publik, istilah KPK itu nothing gitu. Nah sekarang apakah KPK mau meraih kembali dukungan publik dengan apa? Dengan prestasi tadi, move on dari kasus ini, kasus-kasus lain yang menjadi PR. Dan kalau kita melihat ya dari komen-komen masyarakat, itu kan selalu ada sangkut pautnya. Misalnya kasus ini kenapa mereka perhatikan? Karena dibandingkan dengan kasus si A, dibandingkan dengan kasus si B. Kenapa hukum seperti tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, sekarang bagi saya, inilah saatnya KPK berbenah bahwa asah kembali pisau itu, seperti itu. Oke, kalau ada pembenahan berarti mungkin ada yang keliru. Dampak hukumnya juga seperti apa dengan dikeluarkannya rehabilitasi ini pemirsa? Kami hadirkan jawabannya untuk Anda sesaat lagi. Baik pemirsa, kita masih akan membahas bagaimana kemudian keputusan pemberian surat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto sebagai hak prerogatif Presiden. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Habib, tapi Bang Habib ke depan melihat dampak pemberian rehabilitasi. Tadi Prof Suparji juga mengatakan pemerintah juga harus hati-hati ketika memberikan kebijakan-kebijakan seperti ini dalam kasus-kasus hukum. Gimana Bang? Iya pastinya. Ini kan bukan kebijakan yang diobral ya. Kasus begini juga kan jarang ya. Ini setahun Pak Prabowo baru sekali ini ya rehabilitasi ya. Kalau amnesti abolisi kan udah ya. Rehabilitasi guru di Luwu ya. Guru Luwu. Tapi memang kita harus tunjukkan memang Presiden itu bisa selesaikan masalah gitu kan dan nggak ragu. Itu juga penting dijaga. Jadi ketika dalam situasi sudah jumut ya kan ketimbang
situasi itu tersebut menjadi lebih buruk, ya Pak Prabowo Presiden harus berani keluarkan mengambil alih gitu. Tapi kalau diobral sih nggak mungkin lah. Oke. Jadi ini tentu menjadi catatan tersendiri bagi Presiden dan pemerintah begitu ya dalam memberikan kebijakan. Prof Suparji, sebetulnya dampak secara hukum seperti apa sih Prof ketika rehabilitasi ini diberikan begitu atau kemudian kebijakan hukum lain yang menjadi hak prerogatif Presiden? Ya, terhadap rehabilitasi kepada yang bersangkutan, yang direhab, dipulihkan namanya. Yang utama adalah bebas dari segala hukuman, tidak perlu menjalani hukuman lagi. Bahkan konsekuensi yang lebih besar lagi adalah bagaimana dia mendapatkan ganti rugi atau kemudian misalnya karena rehabilitasi dituntut kaitannya dengan ganti rugi. Apakah kemudian yang bersangkutan akan menuntut ganti rugi, itu yang menarik, dan apakah menjadi tanggung jawab pada KPK. Dan ini juga catatan penting ya bagi KPK untuk bagaimana menerapkan hukum progresif gitu ya. Dia mendengarkan rasa keadilan masyarakat gitu. Dan sekarang ini kan ada kecenderungan bahwa dia terlalu normatif kan. Pokoknya kemudian memperkaya orang lain atau korporasi, tidak peduli kepada yang bersangkutan dan apa itu tidak dikenakan pasal 2 atau kemudian pasal 3. Progresivitas para penyidik-penyidik KPK adalah menjadi sangat baik. Dan tadi kalau dikatakan bahwa ada momentum yang sekarang ini kehilangan trust publik kan, bagaimana mengembalikannya. Dulu kan sangat luar biasa kan. Nah, apakah dulu karena ada rekayasa, ada kemudian mobilisasi, sekarang tidak mampu lagi mobilisasi yang menyebabkan sekarang tidak ada dukungan publik lagi. Tetapi tentunya dukungan publik bisa diciptakan ketika mau ada prestasi dan kinerja. Tadi Mas Yudi juga mengatakan banyak kasus-kasus yang lain yang menimbulkan tanda tanya, kenapa ini nggak dipanggil, kenapa ini nggak diperiksa, kenapa nggak diselesaikan, sehingga ini yang sebetulnya tidak ada unsur kerugian apapun yang diterima atau keuntungan yang diterima kok malah di penjara atau kemudian dinyatakan bersalah, sehingga ada istilah yang menarik kemarin zaman wong edan gitu kan, yang orang yang bersalah kok malah dihukum, sementara orang yang menyatakan salah sementara dibebaskan itu loh. Gitu. Mas Yudi, pembenahannya ada di mana kemudian yang harus dilakukan oleh KPK, Mas? Ya pimpinannya lah, Mbak. Sampai tadi saya katakan bahwa pimpinan harus mengambil alih ini semua. Ya, pimpinan harus memperkuat kembali lah mental. Tapi salah satu syaratnya pimpinan harus berani keluar, ya, harus berani menyampaikan pada publik, ya, bahwa terkait dengan kasus ini KPK seperti apa tindakannya. Kemudian juga jangan berlindung di balik juru bicara seperti itu. Saya melihat ya, saya tentu tidak akan meminta mereka mundur gitu ya, karena ini masih panjang lah perjuangan. Mereka juga masih 4 tahun lagi. Ya, bagi saya ini seharusnya jadi pelajaran bahwa KPK sekarang, benar tadi kata Prof ya, kita sudah tidak bisa bermain secara normatif unsur-unsur lagi, tetapi kita harus lebih banyak ke material gitu kan. Kemudian yang paling penting juga melihat situasi yang ada, ya, bahwa pemberantasan korupsi itu nadinya itu adalah bagaimana kita memberantas. Sekarang tadi saya katakan ada salah satu koreksi yang paling kuat ya, bahwa ternyata malah para terdakwa yang didukung gitu kan, bukan para KPK. Itu pertama. Yang kedua, dari orang-orang yang mendukung para terdakwa ini, ya saya melihat itu karena saya juga lama di KPK, itu kan orang-orang yang dulu pernah mendukung KPK. Kok tiba-tiba berbalik arah? Dan ketika berbalik arah kan mereka mempertaruhkan integritas mereka. Gitu. Walaupun kemudian dengan adanya rehabilitasi, setidaknya orang-orang yang mendukung terdakwa ini lega gitu kan, bahwa ternyata ada hasilnya. Tapi kembali lagi, pembenahan internal di KPK saya pikir perlulah dibuat teknis-teknis, misalnya konsinyering gitu kan, ataupun juga bagaimana penanganan kasus-kasus yang lain. Ingat loh, banyak kasus-kasus di KPK yang masih menjadi PR, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kaitannya dengan kasus-kasus kerugian keuangan negara yang bisa jadi ya ternyata belum ditemukan aliran dana ke personal itu gitu ya. Nah, itu yang menurut saya yang perlu dievaluasi. Ya, jangan sampai ini terjadi lagi. Dan kalau terkait dengan kasus korupsi nggak mungkin nggak viral. Nah, jadi saya pikir untuk kasus ini tentu udah game over. Memang KPK kemarin menyatakan bahwa yang diberikan rehabilitasi hanya 3 aja, Bang ya. Kan KPK masih ada satu tersangka lagi, yaitu dari pihak swasta. Nah, saya berharap ya kalau memang KPK mau istilah tetap melanjutkan, ya saya berharap di kasus yang itu KPK mampu menunjukkan bahwa sebenarnya ada mensreanya, sebenarnya ada pemufakatan jahat, sebenarnya ada ini sebagainya. Itu yang akan menjadi pertaruhan KPK. Presiden tentu punya pertimbangan memberikan atau menggunakan hak prerogatif untuk mengeluarkan surat rehabilitasi dalam kasus ini, tapi kita sepakat bahwa ada poin evaluasi dan pembenahan juga yang harus dilakukan ya. Terima kasih Bapak-bapak untuk diskusinya malam hari ini yang luar biasa, Bang Habib, Mas Yudi, Prof Suparji.
Suparji, sehat selalu semuanya. Usai jeda pemirsa, kami juga masih memiliki informasi lain untuk Anda, termasuk informasi dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya, yang menegaskan masih menjabat sebagai Ketua Umum secara konstitusional. Sesaat lagi informasi selengkapnya. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menegaskan masih menjabat sebagai Ketua Umum secara konstitusional. Hal ini menanggapi surat edaran yang berisi pemberhentian dirinya sebagai Ketua Umum PBNU. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menanggapi perihal surat edaran yang berisi informasi bahwa dirinya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Gus Yahya menyebut surat edaran tersebut adalah tidak sah dan pemberhentian Ketua Umum PBNU harus melalui muktabar. Ia menegaskan bahwa saat ini dirinya masih menjabat sebagai pimpinan NU secara konstitusional dan masih menjalankan fungsi sebagai Ketua Umum. Gus Yahya menduga adanya surat edaran yang memberhentikan dirinya sebagai Ketua Umum adalah upaya untuk memecah belah NU. Ia berharap seluruh jajaran NU untuk menjaga keutuhan dan integritas organisasi Nahdlatul Ulama. Apa yang dianggap sebagai keputusan rapat itu tidak dapat diterima karena memang di luar wewenangnya, karena di luar wewenangnya. Dan maka sampai sekarang, sampai hari ini, secara konstitusional saya tetap dalam jabatan saya sebagai Ketua Umum, saya tetap dalam fungsi saya, fungsi yang efektif sebagai Ketua Umum, dan secara de facto jajaran kepengurusan di semua tingkatan, baik di PBNU maupun sampai ke bawah, sampai ke PBNU dan PCNU, semua masih mengikuti tata kerja yang normal dalam hal saya menjalankan fungsi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sampai sekarang. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, banjir yang sebelumnya merendam 5 kecamatan kini meluas hingga Lok Sukon, pusat pemerintahan Aceh. Banjir di Aceh Utara kian meluas setelah merendam 5 kecamatan, kini genangan mencapai Lok Sukon. Hujan deras belum menunjukkan tanda-tanda mereda, membuat area yang sebelumnya kering ikut terendam. Di Kecamatan Tanah Jambo Aye, petani berusaha mengumpulkan padi yang baru dipanen. Sekitar 50 hektar sawah tak lagi terlihat dari pemukiman karena terendam banjir. Para petani berharap pemerintah turun tangan karena tanaman padi komoditas unggulan di wilayah ini banyak yang tak dapat diselamatkan. Hingga kini pemirsa, hujan deras masih mengguyur dan banjir telah merendam total 6 kecamatan di Aceh Utara. Cuaca buruk. Kami beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana musibah bencana tanah longsor dan banjir bandang menghantam sejumlah kabupaten di Sumatera Utara pada Senin hingga Selasa kemarin. Sejumlah ruas jalan penghubung antar Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga terputus akibat material longsor. Tim gabungan dari BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Brimob Polda Sumatera Utara masih mencari jalur alternatif menuju lokasi yang terisolir. Sedikitnya ada 8 kabupaten kota di Sumatera Utara yang mengalami bencana banjir bandang dan tanah longsor. Sampai saat ini jumlah korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah berjumlah 4 orang, sementara untuk korban luka dan kerusakan masih dalam pendataan BPBD. Kabupaten Tapanuli Selatan, jumlah korban jiwa sebanyak 9 orang meninggal dunia dan 3 dinyatakan hilang. Kota Padang Sidempuan, jumlah korban jiwa 1 orang meninggal dunia dan ribuan warga terpaksa mengungsi. Jadi masih terisolir. Kemudian komunikasi kepada teman-teman yang ada. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari banjir bandang dan juga tanah longsor, pemirsa, kami akan bergabung bersama rekan kami Nofri Afandi sesaat lagi. Namun kami hadirkan informasi untuk Anda pemirsa, di mana
Visual yang Anda saksikan di layar kaca ini adalah cuaca buruk yang melanda wilayah Sumatera bagian utara yang mengakibatkan longsor di Sibolga. Video amatir ini diunggah warga Sibolga yang memperlihatkan detik-detik longsor besar yang menerjang wilayah tersebut. Setidaknya 10 orang tewas akibat bencana yang ditimbulkan pembentukan bibit siklon tropis di Selat Malaka ini. 6 kabupaten dan kota di wilayah Sumatera Utara diterjang bencana longsor dan banjir. Selain di wilayah Sumatera Utara, pemirsa, bencana serupa juga terjadi di sebagian wilayah Sumatera Barat. Bencana ini memutuskan sambungan komunikasi dan listrik. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera, kami bergabung dengan rekan kami Nofri Afandi di daerah Sipirok, Tapanuli Selatan. Selamat malam Nofri, apa update terbaru dari sana dan berapa update jumlah korban yang kemudian terjadi dalam bencana ini? Ya, selamat malam Tiara Harap dan juga pemirsa. Duka menyelimuti wilayah Provinsi Sumatera Utara, di mana sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara ini terdampak bencana alam diakibatkan adanya cuaca ekstrim, hujan yang cukup tinggi, serta adanya banjir dan tanah longsor, pohon tumbang, hingga adanya puting beliung. Di mana dari data informasi yang kami dapatkan sementara, ini ada 11 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara yang terdampak banjir bandang, tanah longsor, puting beliung, serta pohon tumbang. Di antaranya adalah Kabupaten Mandailing Natal, Nias Selatan, Pakpak Barat, Sergai, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Kabupaten Nias, kemudian Tapanuli Selatan, Humbahas, Padas Dimpuan, dan Kota Sibolga. Dari keseluruhan wilayah tersebut dengan berbagai kejadian ini terdapat saat ini sudah 25 orang meninggal dunia. Dan kami akan mengabarkan 3 daerah yang terdampak cukup parah diakibatkan kejadian bencana alam ini seperti banjir bandang dan tanah longsor hingga pohon tumbang. Seperti di wilayah Tapanuli Selatan, pemirsa, ini cukup terdampak di mana terjadi banjir bandang dan juga tanah longsor di sejumlah wilayah. Terdapat dari informasi yang kami dapatkan ini ada 11 kecamatan, seperti Kecamatan Sipirok di tempat saya mengabarkan saat ini, pemirsa, kemudian Kecamatan Marancar, Batang Toru, Angkola Barat, Muara Batang Toru, Angkola Sangkunur, Angkola Selatan, Sayur Matinggi, Batang Angkola, Tanah Timbangan Angkola, dan Angkola Muara Tais. Akibat kejadian ini, pemirsa, saat ini dari data terbaru ini sudah hingga sore ini, pemirsa, sudah 13 orang meninggal dunia dengan total 37 orang mengalami luka ringan hingga luka berat. Selain itu, pemirsa, ada 2 wilayah lainnya yang saat ini belum bisa kami akses begitu, di mana sejumlah titik ataupun jalur ini terdampak ataupun tertimbun longsoran, sehingga kami belum bisa menuju ke lokasi tersebut. Di antaranya yaitu Kota Sibolga dan juga Kabupaten Tapanuli Tengah yang terdampak cukup parah kejadian banjir bandang dan tanah longsor. Untuk di Kota Sibolga, pemirsa, ini terdapat banjir bandang dan tanah longsor di 4 lokasi seperti Kecamatan Sibolga Kota, Sibolga Selatan, Sibolga Utara, dan Sibolga Sambas, di mana korban meninggal dunia saat ini sudah mencapai 5 orang. Kemudian untuk Kabupaten Tapanuli Tengah, pemirsa, ini terjadi banjir bandang di Kecamatan Pandan, Kecamatan Sarudik, Kecamatan Badiri, Kecamatan Kolang, Kecamatan Tuka, Kecamatan Lumut, dan Kecamatan Pinangsori. Sementara tanah longsor terjadi di 6 lokasi, Kecamatan Badiri, Kecamatan Sibabangun, Kecamatan Lumut, Kecamatan Sarudik, Kecamatan Tapian Nauli, dan Kecamatan Tuka. Dengan total meninggal dunia ini sudah ada 4 orang. Dan sejumlah orang ini hingga saat ini masih hilang dan terus lakukan proses pencarian. Dan sejumlah bangunan yang mengalami kerusakan masih terus dilakukan pendataan oleh tim gabungan di lapangan. Nah, selain akses menuju 2 lokasi tersebut ini masih belum bisa dilalui, jaringan listrik
yaitu infrastruktur jaringan listrik yang mengalami kerusakan sehingga menyebabkan gangguan juga terhadap sinyal seluler telekomunikasi. Sehingga ini menyulitkan pihak keluarga dari berbagai wilayah di luar wilayah yang terkena bencana alam ini kesulitan untuk menanyakan kabar ataupun menghubungi keluarga serta sanak saudara mereka yang menjadi korban bencana alam ini. Sehingga saat ini masih terus menyebabkan kekhawatiran dari pihak keluarga maupun sanak saudara bagaimana kondisi keluarga mereka saat ini yang terkena dampak bencana alam ini. Dan saat ini tim gabungan pun masih terus berupaya melakukan evakuasi, pencarian serta pendataan di seluruh wilayah terdampak. Demikian saya kembalikan ke Tiara di studio. Baik, Novia Fandi melaporkan langsung dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Terima kasih, selamat bertugas kembali, Novri. Pemirsa, banjir bandang menerjang 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. 4 orang warga meninggal dunia karena tersapu luapan Sungai Aek Garoga. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengoklah ini, Kak. Makmar, ya Allah. Astagfirullah, ya Allah. Tolong maju kami, Tuhan. Jangan Pak ini, kok mayu apa? Inilah rekaman gambar amatir yang berhasil diambil warga saat banjir bandang menerjang 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tampak banyak material kayu terbawa arus luapan Sungai Aek Garoga yang menyapu permukiman warga. Warga yang menyaksikan kejadian tersebut terdengar histeris. Akibat terjangan banjir bandang, harta benda milik warga dalam sekejap raib tersapu arus luapan air sungai. Data dari Polsek Batang Toru menyebutkan 4 orang warga dinyatakan meninggal dunia dan 21 orang lainnya mengalami luka-luka akibat peristiwa tersebut. Banjir bandang ini terjadi di 3 desa, Desa Garoga, Desa Huta Godang, Desa Aek Nadol, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kami sekarang ini berada di Desa Aek Nadol, Huta Godang, Kecamatan Batang Toru. Saat ini sudah terjadi banjir bandang. Tidak, kami telah menghimbau tadi mengevakuasi dan beberapa masyarakat sudah mengungsikan. Inilah komandan keadaan sungainya. Kredit. Menan. Woi. Kini petugas melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak banjir bandang. Selain itu, imbauan juga diberikan kepada masyarakat agar senantiasa waspada menghadapi banjir bandang. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Ruas jalan lintas Sumatera di Desa Aek Libung, Kecamatan Sayur, Rumah Tinggi, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara terendam banjir setinggi 2 meter. Akibatnya akses jalan dari Tapanuli Selatan menuju Kota Medan dan sebaliknya lumpuh total. Akses jalan lintas Sumatera ini tidak dapat dilalui kendaraan lantaran luapan Sungai Batang Angkola membanjiri ruas badan jalan. Hal tersebut terjadi lantaran sungai tidak mampu menahan debit air yang tinggi karena hujan yang terjadi 3 hari terakhir. Dampaknya kendaraan yang hendak melintas dari arah Medan menuju Padang maupun sebaliknya tertahan. Arus lalu lintas pun lumpuh total dan mengakibatkan kemacetan mengular sejauh 5 km. Tidak hanya itu pemirsa, perjalanan sejumlah kendaraan pun tertahan 12 hingga 24 jam dikarenakan akses jalan terendam banjir. Dua unit alat berat dikerahkan untuk membuka akses jalan di Tapanuli Selatan menuju Tapanuli Tengah yang tertimbun material longsor. Personel gabungan TNI Polri mengerahkan 2 unit alat berat untuk membersihkan material longsor yang menimbun ruas jalan lintas Sumatera di Desa Aek Nabara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Rabu siang. Selain mengerahkan alat berat, personel gabungan juga membersihkan material longsor dengan cangkul dan sekop. Ada sejumlah titik lokasi ruas jalan di Tapanuli Selatan yang tertutup bencana longsor sehingga arus lalu lintas terputus.
Ruas jalan dari arah Medan menuju Tapanuli Selatan dan dari arah Kota Sibolga menuju Tapanuli Selatan lumpuh total. Warga yang hendak melintas dari arah Medan diimbau mencari jalur alternatif melalui Kabupaten Asahan. Pembukaan ruas jalan yang tertimbun material longsor dilakukan dengan cepat agar bantuan dan petugas gabungan segera dapat mencapai lokasi banjir bandang di wilayah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Semakin meningkatnya debit air di aliran Sungai Batang Saman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, puluhan warga Nagari Sasak Ranah Pesisir akhirnya dievakuasi. Tim SAR harus menggunakan perahu khusus untuk mengevakuasi warga yang terkepung banjir. Petugas berhasil mengevakuasi 40 warga ke tempat yang lebih aman karena kondisi arus sungai semakin deras. Banjir yang merendam sejumlah kawasan Pasaman Barat menyebabkan ratusan rumah warga terendam. Pemirsa, pelaku pembacokan pengendara motor di wilayah Prambanan, Klaten, Jawa Tengah diamankan. Aksi penangkapan pelaku terekam video amatir. Inilah rekaman amatir saat terjadi kejar-kejaran di wilayah Solo, Jogja, wilayah Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Polisi berusaha menghentikan pelaku, namun pelaku melarikan diri dari kejaran petugas. Aksi kejar-kejaran berlangsung tak lama hingga akhirnya petugas berhasil menangkap pelaku. Dari keterangan petugas, para pelaku ini kerap kali membuat resah pengguna jalan dan tak segan menganiaya korbannya dengan senjata tajam. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa celurit. Dua kelompok pemuda di Kota Ambon, Maluku terlibat bentrokan. Bentrokan ini dipicu adanya korban pembacokan salah seorang warga. Suasana mencekam terjadi di kawasan stand Desa Batu Merah, Kecamatan Siribau, Kota Ambon, Maluku. Dua kelompok pemuda saling serang menggunakan batu, senjata tajam, dan kayu. Bentrokan semakin menjadi, bahkan jumlah massa semakin bertambah hingga pagi hari. Massa membakar sebuah pangkalan ojek dan merusak warung warga yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Kondisi mulai kondusif setelah polisi dari Polresta Pulau Ambon dan Polda Maluku tiba di lokasi kejadian. Kasus pembunuhan seorang guru di Brebes, Jawa Tengah yang jasadnya dibuang di hutan jati, pemirsa, akhirnya terungkap. Polisi pun berhasil menangkap pelaku di sebuah rumah kos Rabu dini hari. Kami hadirkan informasinya untuk Anda pemirsa, di mana tim gabungan Jatanras Polda Jawa Tengah ini dan juga Resmob Satreskrim Polres Brebes berhasil menangkap pelaku yang merupakan pembunuhan disertai perampokan terhadap seorang guru yang sekaligus bekerja sebagai driver ojek online. Pelaku Anggi Setiawan ditangkap di sebuah rumah kos di Kabupaten Tegal pada Rabu dini hari. Polisi turut menemukan mobil milik korban yang digadai pelaku ke rekannya. Mobil tersebut digadaikan senilai 20 juta rupiah dan ponsel korban sebesar 700.000. Uang hasil kejahatan digunakan pelaku untuk karaoke, judi slot hingga membayar hutang.
Tim gabungan kepolisian melakukan olah TKP terkait kasus penculikan yang disertai dengan pembunuhan Alvaro Kiano, bocah 6 tahun di lokasi tempat ditemukannya kerangka korban di daerah Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam olah TKP yang berlangsung Rabu siang, tim gabungan mengerahkan bidang kedokteran, kesehatan, dan anjing pelacak. Olah TKP hari ini pemirsa dilakukan petugas untuk menyocokkan petunjuk yang diperoleh dari saksi. Di lokasi kejadian, polisi menemukan kerangka berupa rahang manusia yang diduga milik almarhum Alvaro. Hingga saat ini, kerangka Alvaro masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk penyelidikan lebih lanjut. Seorang penumpang wanita diperkosa oleh sopir taksi online saat melakukan perjalanan dari Depok, Jawa Barat menuju Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Saya butuh identitasnya. Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota bergerak cepat menangkap pelaku atas nama Fatur Gozali. Pelaku ditangkap di rumahnya di Depok, Jawa Barat. Kasih Humas Polres Metro Tangerang Kota AKP Prapto Lasono mengatakan korban saat itu memesan taksi online dari Kukusan Depok menuju Bandara Soekarno-Hatta. Di tengah jalan sang sopir tiba-tiba terhenti dan dengan alasan untuk mencuci muka. Selanjutnya pelaku masuk ke pintu penumpang, memukul korban dan melakukan tindakan asusila terhadap korban. Polisi mengungkap pelaku mengancam korban menggunakan senjata api. Setelah melakukan aksi bejatnya, pelaku meninggalkan korban di sebuah gang di kawasan Depok. Polisi mengamankan pelaku bersama sejumlah barang bukti, yakni mobil yang digunakan sebagai taksi online serta pakaian yang dikenakan pelaku dan korban. Pak, korban yang bilang, saya butuh identitasnya. Kami beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun di Tasikmalaya, Jawa Barat disekap selama 2 hari oleh 4 pria di sebuah penginapan. Berdasarkan informasi, korban disekap sejak Senin oleh 2 pelaku di bawah umur dan 2 orang dewasa, yaitu AK 17 tahun, IR 17 tahun, DFS 24 tahun, dan DBY 21 tahun. Sebelumnya polisi menerima laporan dari keluarga yang melaporkan korban tidak pulang selama 2 hari. Saat petugas dari Polsek Tawang dan Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota mendatangi lokasi, mereka menemukan korban bersama para terduga pelaku di dalam kamar penginapan. Korban terlihat menangis saat diamankan petugas, sementara orang tuanya terlihat histeris melihat kondisi putrinya. Setelah pelaku dan korban dibawa, polisi memasang garis polisi di area penginapan. Hingga kini pemirsa, motif dan modus para terduga pelaku masih didalami pihak kepolisian. Namun dari hasil interogasi awal, korban mengaku disekap dan dicekoki minuman keras. Dalam olah TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya pakaian, spray, serta beberapa botol minuman keras. Sebuah ruko yang dijadikan rumah makan di kawasan Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara hancur akibat terjadi ledakan Rabu pagi. Diduga ledakan berasal dari kebocoran tabung gas saat memasak. Selain isi bangunan, sejumlah kaca di lantai 2 dan 3 ruko tersebut juga pecah hingga berserakan ke jalan. Sejauh ini pemirsa, 4 korban mengalami luka dibawa ke puskesmas dan rumah sakit terdekat. Sebuah gudang toko bangunan dilalap si jago merah di Desa Luwinutu, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan sulit untuk dijinakan.
4 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 3 jam. Ya, tidak ada korban jiwa pemirsa dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Ya, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini pemirsa. Saya Tiara Harahap. Dan saya Ken Anda pemirsa serta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia malam pamit undur diri. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Indonesia Business Forum bersama dengan Celia Alessandra. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.